Nama beliau lengkapnya adalah Dr. Syahrir saja. Saya yakin sebagian besar rekan-rekan mengenal banyak Syahrir yang cukup terkenal, baik dalam sejarah pergerakan Republik Indonesia, termasuk juga Syahrir yang terkini juga. Nah, beliau ini Syahrir yang ada di bidang ketenagaan nukliran, yaitu Dr. Syahrir. Beliau lahir di Pekalongan tepatnya di tahun 1959. Dan pendidikan beliau dapat kami sampaikan di sini. Beliau menyelesaikan pendidikan sarjana S1 Fisika dari Universitas Indonesia di tahun 1984. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan Master S2 di bidang Radiation and Environmental Protection dari Universitas of Surrey, United Kingdom, Inggris. Dan pendidikan terakhir beliau adalah doktor di bidang Nuclear and Radiological Engineering dari Universitas Cincinnati, Amerika Serikat. Beliau banyak berpengalaman dalam berbagai kegiatan-kegiatan di bidang ketenagaan nukliran. Beliau juga memiliki pengalaman-pengalaman menjabat di beberapa jabatan, karena punya pengalaman baik di Badan Tenaga Nuklir Nasional, Batan. Beliau pernah bekerja di Pusat Teknologi Limbah Radioaktif dan juga sempat bergabung di Badan Pengawas Tenaga Nuklir sebagai Kepala Pusat Pengkajian Sistem dan Teknologi Pengawasan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif dan juga sebagai Direktur Pengawasan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif. Beliau pada saat ini telah purna bakti sebagai pegawai negeri sipil, dan beliau mendedikasikan kompetensi dan pengalaman beliau pada saat ini di Perkumpulan Ahli Proteksi Radiasi Indonesia. Untuk mempersingkat waktu, saya kira langsung saja kita hadirkan Bapak Dr. Syahrir untuk menyampaikan presentasi kedua ini. Waktu ada sekitar 45 menit, Pak Syahrir. Nanti seandainya ada kelebihan waktu itu juga bagus. Nanti untuk rekan-rekan bisa mungkin banyak pertanyaan yang mungkin akan disampaikan. Kepada Bapak Dr. Syahrir kami persilakan. Baik, terima kasih. Suara saya bisa didengar dengan baik? Sangat jelas, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas undangannya untuk memberikan presentasi terkait dengan proteksi radiasi pada radiologi diagnostik dan intervensional dalam era COVID-19. Tapi sebelum itu izinkan saya promosi sedikit atau memperkenalkan apa itu APRI, organisasi yang kami tangani saat ini. Sebetulnya APRI ini sudah ada lama, bisa ditampilkan. Oke. Jadi perkumpulan tadinya namanya Asosiasi Proteksi Radiasi, tapi dengan membuat badan hukum baru, kami ubah menjadi Perkumpulan Ahli Proteksi Radiasi yang singkatannya tetap APRI. Jadi APRI ini 26 Maret telah disahkan sebagai badan hukum organisasi dengan nama seperti ini ya. Nah, susunan organisasinya saya sebagai ketua dengan wakil Bapak Dr. Yusrusdian Ahmad serta sekretaris Bapak Dr. Dadong Iskandar dari PT KMR Batan dan Bendahara Ari Budianti PTLR. Dalam susunan dari Kumham ini diharuskan ada pengurus dan pengawas. Nah, pengawas ini termasuk sebagai Dewan Pakar dengan ketuanya Profesor Eri Swara, dengan anggota Bapak Asnasio Lasman, Pak Susilo Widodo yang juga ketua HIMNI ya, kemudian Pak Gunawas dan Bapak Ashar. Kalau kita lihat susunannya ini juga termasuk bidang-bidang kegiatan untuk informasi komunikasi Pak Adi Wijayanto, profesi dan kompetensi ini Dr. Andari Nirindayani, dulu di Pusdiklat Batan ya, kemudian
ada Pak Aris Sanyoto untuk seminar dan sertifikasi. Kerjasama dipegang oleh Bapak Praswat serta konsolidasi organisasi oleh Eko Pujadi. Nah, untuk mengenalkan APRI ini apa, kita lihat tujuannya yaitu meningkatkan mutu proteksi radiasi dalam arti yang luas, kemudian melakukan kerjasama, baik itu dalam atau luar negeri, dan kemudian membantu pemerintah dalam mengembangkan program bidang proteksi radiasi. Nah, untuk menjalankan itu, kita punya beberapa fungsi, yaitu mengembangkan pengetahuan dan kemampuan para anggotanya, lalu melakukan kerjasama dengan institusi terkait, baik pemerintah maupun swasta, menyebarluaskan pengetahuan pengalaman proteksi radiasi, ya, bisa melalui webinar seperti ini, lalu pertukaran pengalaman. Berikutnya adalah memberikan sumbangan pemikiran atau saran kepada pemerintah. Kita melakukan hal ini tanpa diminta pun kita harus melakukan ini yang terkait dengan proteksi radiasi. Memperhatikan dan memperjuangkan kepentingan anggotanya serta melakukan usaha lain sepanjang tidak bertentangan. Nah, program kerja yang kita lakukan itu meliputi peningkatan kompetensi anggota APRI, kita mengelola buletin atau majalah, ya, lalu kerjasama yang lingkupnya proteksi radiasi, juga ini rencana ke depan adalah pelayanan jasa proteksi radiasi serta melakukan sertifikasi personil. Selanjutnya, ini yang dalam waktu dekat ya kita akan membuat website APRI yang fungsinya untuk pendaftaran anggota, untuk webinar, database, dan sebagainya. Lalu membentuk jabatan fungsional proteksi radiasi. Ini tentunya jalan panjang, jadi untuk pengakuan terhadap profesi proteksi radiasi ini akan kita wujudkan dalam bentuk jabatan fungsional nantinya. Lalu kita berencana untuk menyelenggarakan webinar, pelatihan, dan penyegaran. Nah, saya langsung aja, cepat aja, jadi keanggotaan ini siapa aja boleh asal mereka berkecimpung dalam dunia proteksi radiasi. Intinya itu, dia itu PPR, radiografer, D3 sarjana S1, S2, S3 yang bidangnya teknik atau IPA ya, bahkan untuk sarjana hukum yang memang dia terlibat dengan proteksi radiasi dan bekerja lebih dari setahun dapat menjadi anggota. Ini pendaftarannya bisa dilakukan melalui Google Form ya, dengan biaya pertama 200.000. Saya lihat potensi keanggotaan ini cukup besar di dunia kesehatan ya. Jadi kami sangat mendorong teman-teman PPR di kesehatan ini untuk ikut dalam keanggotaan, sehingga nanti mungkin semakin banyak anggotanya kan akan lebih besar kekuatannya di dalam. Siapa tahu nanti yang jadi ketua tidak harus orang Batam atau orang Bapeten lagi, tapi mereka yang dari kesehatan. Karena memang mayoritas kalau saya lihat orang-orang proteksi radiasi ini justru banyaknya di bidang kesehatan. Oke, saya rasa itu yang terkait dengan APRI. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan